Menit paling berharga yang saya habiskan adalah 1 menit yang saya investasikan untuk mengembangkan karyawan saya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The 1 Minute Manager karya Ken Blanchard. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas 3 rahasia manajemen yang mampu meningkatkan produktivitas karyawan. Kadang, perusahaan tidak berkembang bukan karena karyawannya tidak bekerja dengan maksimal, tapi karyawan tersebut tidak paham secara jelas apa yang diharapkan dari mereka. Mereka tidak tahu tujuan yang harus mereka raih, sehingga mereka terjebak dalam kesibukan sehari-hari tanpa memberikan dampak yang besar bagi perusahaan. Buku ini ditulis dalam sebuah kisah yang menarik tentang seorang pria muda cerdas yang berkeliling dunia untuk belajar dan bekerja dari seorang manajer yang hebat. Hingga akhirnya, dia menemukan seorang manajer hebat yang diberi nama New 1 Minute Manager. Dengan belajar darinya, pria muda ini akhirnya menemukan 3 rahasia manajemen yang sukses dan akhirnya dia menjadi New 1 Minute Manager. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, tugas seorang manajer. Perusahaan pada dasarnya merupakan bisnis yang bergantung pada keahlian manusia. Salah satu yang penting adalah fungsi sebagai manajer. Mungkin banyak yang belum tahu, apa sih tugas utama dari seorang manajer? Apakah untuk menciptakan produk baru, atau untuk menjual produk lebih banyak? Tugas utama seorang manajer adalah untuk mengelola karyawan dalam perusahaan dengan baik. Seorang manajer harus fokus meningkatkan potensi karyawan yang ada di dalam timnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Jika seorang manajer tidak paham hal ini, biasanya mereka akan menjadi salah satu dari 2 tipe. Pertama, manajer yang sangat peduli dengan kesejahteraan anggota timnya dan tanpa disadari mengorbankan kinerja perusahaan untuk membuat mereka bahagia. Manajer ini tidak akan berani memberitahu karyawan jika dia melakukan sesuatu yang salah dan lebih suka melakukan hampir semua pekerjaan sendirian. Dalam jangka panjang, hal ini berakhir dengan bencana. Kedua, manajer dengan tipe yang lebih keras dan hanya peduli dengan target yang diberikan perusahaan. Manajer tipe ini bahkan sering mengesampingkan masukan apapun dari karyawan mereka. Dia terus-menerus memberitahu timnya kalau mereka tidak melakukan cukup baik dan perlu meningkatkan performa terus-menerus. Dampaknya, hal ini akan menurunkan motivasi dan moral karyawan. Manajer yang baik tentu saja tidak berada dalam 2 tipe ini. Manajer yang baik harus bisa menyeimbangkan 2 hal, yaitu peduli dengan tulus terkait kesejahteraan karyawan dan tidak segan menegur apabila ada perilaku atau pekerjaan yang tidak sesuai. Inilah yang kemudian menjadi fondasi dari 1 Minute Manager. Apakah 1 menit berharga? Setiap orang pasti punya jawaban yang berbeda. Ada yang bilang iya, ada juga yang bilang tidak. Namun bagi seorang manajer, 1 menit ini bisa digunakan untuk memberikan hasil yang signifikan. 1 menit yang berharga digunakan untuk mendefinisikan tujuan bagi seorang karyawan, menuliskan metrik pengukuran yang jelas dalam kalimat yang singkat. Caranya seperti ini. Kamu dan karyawan tersebut akan berdiskusi dan menyetujui target yang harus dicapai oleh karyawan tersebut. Target ini ditulis dengan jelas dan diketahui oleh manajer dan karyawan tersebut. Ini merupakan hal sederhana yang sangat penting. Banyak perusahaan tidak memiliki target yang jelas bagi setiap karyawan. Hal ini lalu membuat penilaian karyawan menjadi subjektif, karena tergantung dari manajernya. Namun, apabila sudah ada target yang jelas, maka karyawan tahu apa yang harus dilakukan, dan hal ini akan mendorong motivasi untuk mencapai target yang diinginkan. Kedua, 1 menit untuk memberikan pujian. Di sebagian besar perusahaan, karyawan hanya mendapatkan umpan balik negatif karena manajer di sana hanya mengingat ketika mereka melakukan kesalahan. Tentu saja, hal ini akan membuat seorang karyawan menjadi frustasi dan melemahkan motivasi mereka. Karyawan tersebut merasa tidak akan pernah bisa membuat manajer mereka senang. Untuk menghindari hal ini, seorang manajer harus membiasakan diri memberikan pujian 1 menit untuk mengungkapkan kepuasan atas sesuatu yang telah dilakukan karyawan tersebut. Agar efektif, pujian ini harus spesifik dan langsung disampaikan saat karyawan tersebut melakukan kegiatan yang baik. Misalnya seperti ini, presentasi yang kamu buat sangat baik dan detail, saya bangga, good job. Pujian ini mungkin bisa disampaikan berbarengan dengan bahasa tubuh lainnya, seperti memberikan jempol atau tepukan di punggung. Tentu saja variasi ini tergantung situasi dan karyawan yang sedang kamu hadapi. Ini memang hal yang sederhana,
namun memiliki efek yang sangat besar. Pujian 1 menit menunjukkan kepada karyawan kalau kinerja mereka dihargai dan menjelaskan apa harapan seorang manajer kepada mereka. Seorang karyawan juga merasa kalau manajer itu peduli dengan apa yang dia kerjakan, dan hal ini akan mendorong dirinya untuk berusaha lebih keras lagi, yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ketiga, 1 menit untuk memberikan teguran. Tadi kita bahas kalau memuji kinerja seseorang tidak sulit dan hanya butuh 1 menit saja. Sama halnya ketika kamu ingin menegur seseorang karena sebuah kesalahan. Kamu hanya perlu 1 menit saja, tidak perlu dilakukan dengan penuh caci maki dalam waktu yang lama. Manajemen gaya kuno biasanya langsung membentak dan memaki karyawan dengan kasar. Hal ini bukan hanya tidak efektif, namun juga berbahaya. Mirip dengan pujian 1 menit, teguran 1 menit harus diberikan tepat setelah kesalahan atau perilaku buruk dilakukan. Seorang manajer harus bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang salah dan bagaimana perasaan kamu sebagai manajer. Namun perlu dipahami, memang menyampaikan teguran atau kritik itu tidak mudah. Seorang manajer harus bisa memberikan teguran tanpa menyakiti perasaan seseorang dan dilakukan hanya berdua saja, tanpa harus dilihat oleh karyawan yang lain. Setelah kamu menyampaikan teguran, kamu juga perlu memasukkan sedikit pujian untuk memastikan bahwa karyawan itu tahu, meskipun perilaku mereka perlu diperbaiki, mereka tetap dihargai. Ingat, ketika teguran itu selesai, ya selesai. Jangan sampai teguran yang kamu sampaikan malah merusak hubungan profesional kamu dan karyawan tersebut. Misalnya, saya kecewa karena presentasi kamu di depan klien terlihat tidak meyakinkan. Kamu melewatkan beberapa poin yang penting. Saya yakin kamu bisa bekerja dengan lebih baik. Ini tidak seperti kamu biasanya. Kamu pasti bisa lebih baik lagi. Ada 2 alasan kenapa teguran 1 menit itu begitu efektif. Pertama, teguran datang tepat setelah kesalahan, yang artinya tidak ada pihak yang memiliki kesempatan untuk membiarkan kesalahan ini berlarut-larut. Sebaliknya, semakin cepat hal ini dibicarakan, maka hubungan karyawan dan manajer akan lebih mudah diperbaiki. Poin penting lagi yang harus diingat, teguran ini tidak boleh menyerang karyawan secara pribadi. Fokuslah pada perilakunya. Kedua, sedikit pujian yang diberikan di dalam teguran 1 menit bertujuan untuk mengingatkan karyawan terhadap nilai mereka sendiri, sehingga hal ini bertujuan untuk mempertahankan motivasi mereka. 2 alasan inilah yang membuat karyawan merasa bahwa kesalahan mereka diperlakukan secara adil. Manajer yang baik harus fokus mengembangkan potensi karyawan melalui tujuan yang jelas, pujian 1 menit, dan teguran 1 menit. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!